Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Property Channel dan Buku Wicaksono. Kali ini kita akan mereview membahas soal kebutuhan material besi dalam sebuah proyek. Kita akan melakukan review sederhana ya. Nanti kebutuhannya akan dihitung masing-masing sesuai kebutuhan luasan rumahnya. Kita akan melakukan review sederhana bagaimana cara menghitung kebutuhan besi dalam setiap pembangunan rumah, terutama rumah ya. Oke, kita sekarang sudah ada di project. Nah, nanti akan kita review. Ikuti terus. Mohon maaf ya, karena di video asli suaranya rusak karena terkena anginnya cukup kencang di lokasi. Tanpa mengurangi rasa hormat dan membagikan ilmunya, saya terpaksa mendubbing dengan mengisi suara sendiri. Nah, kita membahas soal besi ya, penggunaan besi, berapa jumlahnya untuk kebutuhan membangun rumah. Nah, sebelum kita tahu kebutuhan besi membangun rumah itu berapa, Anda yang belum tahu, besi itu ketika membeli satu pieces seperti yang saya pegang ini, itu terdiri jumlahnya adalah 12 meter panjangnya. Itu terdiri sebelah kanan itu 6 meter, oke, seperti yang saya tunjuk, satunya lagi 6 meter. Jadi selalu dibuat melengkung seperti itu. Nah, satu pieces ini 12 meter. Jadi ini patokannya 12 meter. Oke, setelah itu kita ajak sobat properti untuk pengaplikasiannya di lokasi akan seperti ini. Nah, kebetulan aja bangunan di belakang saya ini lahannya 614, tapi yang berbentuk bangunan itu adalah 10 meter, ini ketambahan 2 meter, jadi total adalah 12 meter. Nah, aplikasinya seperti ini, setelah dirangkai akan berbentuk seperti itu ya. Kalau istilah di beberapa tempat itu adalah material sloop seperti itu. Nah, ini kita mulai ke pembahasan teknis bagaimana menghitung sederhananya. Kebetulan aja di video ini saya memakai 6 lajur. 6 lajur itu adalah besi yang memanjang. Coba saya hitungkan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang saya sebut 6 lajur. Kebetulan saja panjangnya adalah 12 meter. Nah, berapa kebutuhan untuk 6 lajur ini? 6 lajur ini sampai depan sampai belakang. Nah, karena satu lajur ini 12 meter, kebetulan di lokasi adalah 12 meter, berarti yang saya butuhkan adalah 6 pieces untuk 6 lajur ini ya. Kebetulan aja ukurannya pas. Nah, itu perhitungan sederhana. Jika 10 ya tinggal berhitung. Artinya item pembandingnya adalah 12 meter karena satu pieces itu adalah 12 meter. Kira-kira seperti itu. Nah, hal yang sama selain terjadi pada sloop pada bagian atas pondasi, juga digunakan hal yang sama pada bagian perkuatan kolom. Nah, seperti yang saya pegang ini, perkuatan kolom. Ini kebetulan di dalamnya berisi 4 lajur besi utama. Biasanya saya menggunakan material besi 8 atau 10, saya lihat kondisinya. Nah, karena ini tingginya 4 meter, maka yang terjadi adalah berapa besi yang saya butuhkan, otomatis saya bisa mengalihkan 4 meter kali 4 lajur. Totalnya adalah 16 meter. Jika 16 meter, berapa besi yang saya butuhkan adalah 1 pieces setengah. Kenapa? Karena satu pieces itu berisi 12 meter. Oke, itu hanya untuk satu sloop saja. Nah, Anda bisa berhitung sendiri berapa kebutuhan sloopnya. Seperti itu ya. Nah, oke, setelah lajur kita dapat, sekarang kita berhitung. Nah, ini yang melingkar ini. Kalau kita menyebutnya adalah bagel. Nah, bagel ini bisa menggunakan besi 6, besi 8, terserah kebutuhannya.
Nah, kita coba berhitung kebutuhannya seperti apa. Dari video ini, kebetulan saja ini untuk lebar saya memakai 8, ke bawah ini saya memakai 16. Jadi 8, yang satu 16. Oke, seperti itu. Nah, jika di total 8 tambah 8, yang bagian atas sama bawah itu 8 tambah 8, yang satunya lagi 16 tambah 16, berarti 32 ditambah 16, berarti total 48. Ditambah lagi kelebihan yang pas tekuan itu tadi, total adalah anggaplah 50 cm ya. Nah, tinggal saya butuhnya berapa? Dalam itu tergantung jarak antar bagel ya. Nah, jarak ya seperti di video ini, misal 20 cm, saya maunya jaraknya 20 cm. Kalau mau lebih kuat ya tentu dirapatkan 15 cm atau 10 cm. Nah, 20 cm ini saya rasa sudah cukup. Dengan 20 cm itu dalam 1 meter saya membutuhkan 6 bagel. Berarti jika 6 bagel padahal 1 bagel adalah 50 cm, berarti 1 meter itu saya membutuhkan 3 meter. Nah, 3 meter itu berarti 1/4 pieces. Berarti dalam 4 meter bagel itu saya baru menghabiskan 1 pieces besi bagel. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu perhitungan mudahnya ya. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan harga. Oke. Anda sudah tahu seperti itu. Nah, bagaimana menghitung berapa kebutuhan tiap slope-nya? Nanti saya akan ajak ya untuk menghitung. Nah, seperti ini. Nah, setiap yang dicor ini adalah selalu di situ harus dimasukkan slope atau tulangan besi. Seperti itu. Jika satuannya 1 titik kita sudah tahu ukurannya berapa, ketemunya berapa, kita nanti tinggal berhitung jumlah betonannya itu ada berapa. Misal kalau dalam video ini tadi kita berhitung ada 5, berarti tinggal ngalikan 5 seperti itu. Nah, lalu bagaimana material cor-coran itu ditempatkan, harus dengan ukuran berapa pada bagian mana. Sementara pada bagian tertentu itu terlihat lebih kecil, ukurannya nggak sama. Nah, ini yang saya lihat. Nah, ini kan cukup pendek ya antar slope, antar cor-coran, antara kanan, kiri, dan tengah itu jaraknya cukup dekat. Itu sekitar 1,5 meter, 1,5 meter. Loh, kenapa padahal dengan jarak itu harus dicor? Nah, ini biar tidak miss, saya ajak ke posisi balik bangunannya. Oke, ikuti saya masuk ke dalam rumahnya. Jadi, seperti ini. Kenapa itu harus dilakukan perkuatan, harus dilakukan cor? Tentu jika dilakukan cor membutuhkan material besi. Nah, oke, ikuti saya terus. Nah, seperti ini. Setiap pertemuan, setiap itu selalu kita melakukan pengecoran. Berarti jika ada pengecoran, kita selalu membutuhkan besi. Nah, selalu di titik sudut antar ketemu batu bata seperti yang saya tunjuk ini. Nah, di pojok itu, di tangan saya kiri, tangan kanan itu, kenapa tadi terlihat pendek? Yaitu karena ada pertemuan antar bata. Jadi saya selalu memasang cor. Nah, itu juga ada di pojok itu. Makanya tadi kalau dari balik posisi bangunan itu juga terdapat cor. Jadi cor itu dilengkapkan di setiap sudut, di setiap pojok, di setiap pertemuan. Nah, pertanyaannya adalah begini, loh Mas, kalau bangunannya lurus seperti yang saya tunjukkan ini lurus, kok tengah-tengah ada cor-coran? Nah, jadi begini, setiap bangunan itu ketika didapati harus ada cor, harus ada perkuatan, itu minimalnya kita memakai standar 3 meter. Itu yang paling aman. Jadi jika 6 meter, jadi pojok seperti yang gambar ini, pojok itu cor. Nah, seperti saya ini adalah 3 meter, di tengah ini cor, dan sebelah kirinya itu nanti cor. Jadi setiap pertemuan 6 meter selalu ada cor di bagian 3 meternya. Nah, seperti bangunan ini karena panjangnya 10, ini saya pakai lebih aman, saya pakai 2,5.
2,5 meter, ada cor 2,5 meter lagi, ada cor 2,5 meter lagi, ada cor 2,5 meter lagi, ada cor. Jadi ini untuk perkuatan seperti itu. Nah, tentu setiap ada cor berarti membutuhkan material besi. Nah, tinggal dikalikan ya, kalau satuan cornya sudah ketemu, besinya dibutuhkan berapa, tinggal itu ada total berapa cor-coran atau tulangan yang akan dipakai, tinggal dikalikan saja. Di situ nanti akan ketemu rumus sederhananya menghitung kebutuhan material besi. Jadi material besi tulangannya yang untuk lajur panjang tadi, juga untuk material yang bagel ya, seperti itu. Jadi tentu tiap rumah jatuhnya akan berbeda-beda. Nah, berapa nilainya? Tinggal Anda kalikan dengan harga besi yang ada di pasaran. Misal Anda memakai besi 10, kebetulan misal di pasaran harganya 40.000, ya tinggal dikalikan. Misal kebutuhan picisnya adalah 100 picis, ya 100 kali 40.000, berarti ketemu uang 4 juta untuk besi 10-nya. Misal Anda memakai besi yang 8 itu, yang dipakai bagel seperti ini, misal tadi perhitungannya Anda membutuhkan 50 picis ya, 50 picis itu berarti 50 picis dikalikan harga di pasaran. Misal di pasaran harganya 30 atau berapa, tinggal Anda kalikan saja. Sudah cukup seperti itu. Nah, untuk lebih amannya ketika Anda membeli besi, misal ditemukan pasnya itu adalah tadi 100 picis, Anda jangan membeli 100 picis. Kenapa? Karena mesti nanti akan ada kekurangan. Kenapa? Karena setiap pertemuan atau setiap pucuk dari besi itu selalu dibengkokkan. Jadi lebih amannya adalah ketika Anda beli 100 ya, lebihkan 4 atau 5. Paling tidak 5% dari total kebutuhan itu. Nah, atau kalau mau lebih aman, belilah 50 picis dulu, terus beli dulu 50 picis. Nanti kalau memang dirasa kurang, barulah beli kekurangannya itu. Itu yang cara paling aman, seperti itu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat properti yang akan membangun rumah. Terus ikuti Property Channel untuk mengetahui informasi tentang dunia properti. Oke, terima kasih Anda menyaksikan. Silakan share dan simpan jika dirasa bermanfaat. Bagikan kepada teman atau tetangga atau saudara yang akan membangun rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.